Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Penangkar Muda, channel yang membahas tentang seputaran dunia murai batu ya, dari ternak, breeding, rawatan, dan setting lapangan. Seperti biasa, di kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing atau berbagi pengalaman ya teman-teman. Langsung ke poinnya saja ya, biar tidak memperlama waktu dan mempersingkat waktu juga ya, karena masih banyak teman-teman yang kebingungan gimana sih cara merawat trotolan dari usia 1 bulan sampai mabung pertama ya teman-teman. Itu rata-rata masih baru juga, terus baru punya murai batu dan belinya tuh di sekitaran umur segitu ya. Itu baik, di kesempatan kali ini mungkin lumayan agak panjang ya teman-teman. Alangkah baiknya ditonton sampai habis ya, jangan di skip biar nggak kelewat inti-intinya ya. Baik, yang pertama itu biasanya peternak atau penjual tuh biasanya menjualkan murai batu ya kalau di usia-usia trotol itu kurang lebih kan di usia 1 bulan ya, maksudnya di pasar-pasaran tuh biasanya dari mulai 1 bulan sampai dewasa gitu. Biasanya kalau dari anak tuh mulai dari 1 bulan kebanyakan ya teman-teman. Yang dari anak kan lebih kecil lagi juga ada, tapi kebanyakan di usia 1 bulan. Nah biasanya di usia 1 bulan itu murai batu tuh ada yang masih diloloh dan masih udah makan sendiri ya, masih bantu loloh dan makan sendiri itu udah bisa ya teman-teman. Nah itu kalau yang udah bisa makan sendiri ya, itu kita bisa kasih bukan vitamin ya, furnya itu pakai super fit red ya. Kalau saya pakai super fit red ya, karena kandungan di super fit red itu sudah cukup atau bagus untuk pertumbuhan trotol tersebut ya. Itu tapi nggak menutup kemungkinan saya membebaskan teman-teman, silahkan mau pilih yang lain, fur-fur yang lain juga terserah ya. Saya juga nggak di endorse juga sama super fit red, saya cuma ini keterbiasaan saya pakai fur tersebut ya. Itu nah kalau yang masih bantu lolo, coba kasih super fit red juga, terus caranya ditumbuk, dicepuk makannya. Nah terus kalau masih belum bisa makan itu kasih jangkrik atau kroto yang seger ya, sedikit ditaruh di cepuk makannya ya. Nah nanti diulet, sudah diulet, kalau udah dia lapar pasti kan dia dipancing pakai entah itu sendok, lidi atau apa ya, biar ngedekat gitu. Biasanya kalau udah umur 1 bulan tuh udah ngerti, nanti makan sendiri ya. Nah kalau bisa di umur 1 bulan itu, 1 bulan lewat sampai trotol ya, sampai lepas trotol mabung pertama itu kalau setelan jangkrik ya teman-teman, itu kalau bisa udah jangan dicor lagi ya. Biasanya kan kalau di bawah umur 1 bulan, masih umur harian lah ya gitu, itu kalau peternak tuh biasanya masih dicor jangkrik ya. Saya juga kalau di bawah umur 1 bulan tuh biasanya masih dicor jangkrik, jadi jangkrik itu nggak ditaker ya, semaunya dia aja gitu kan. Tapi kalau udah mulai umur 1 bulan itu kalau bisa dibatasi ya, biar supaya apa, nantinya kalau lepas trotol tuh gampang dan enak disetting gitu. Nah jangkriknya tuh berapa takerannya ya, kalau saya tuh biasanya pakai 55 ya. Kalau menurut teman-teman juga masih kebanyakan, itu bisa 4 juga bisa, tapi kalau saya pakainya 55 biar gampang aja gitu ya, gampang diingat, 55 udah gitu. Nah itu kalau masalah jangkrik kita 55. Kalau masalah ulet Hongkong kalau bisa jangan dulu lah ya. Kalau cuacanya dingin ya kasih ke seminggu 5 ekor lah gitu. Mungkin dalam seminggu itu 5 ekor. Ini kan masih musim-musimnya tuh musim hujan ya, penghujan ya teman-teman. Di luar aja ini dari siang sampai sore ini saya bikin video ini masih hujan ya. Tuh, terus
masalah jemur ya teman-teman. Masalah jemur itu sangat penting ya untuk murai-murai trotol, apalagi yang umur-umur trotolan 1 bulan sampai mabung pertama ya. Jemur itu penting ya teman-teman. Jadi usahakan itu setiap hari ya, di garis bawahi ya teman-teman. Setiap hari itu wajib dijemur ya. Entah nggak usah lama-lama ya, nggak usah berjam-jam, cukup 5 menit sampai 15 menit itu cukup ya teman-teman. Karena apa? Karena buat perkembangan si trotol tuh udara pagi tuh bener-bener bagus ya, udara pagi dan sinar matahari itu baru muncul lah gitu. Nah, untuk jam penjemuran tuh di jam-jam berapa gitu. Kalau bisa itu ya diusahakan banget itu dari sekitaran jam 7 sampai jam 9 ya. Karena di matahari di jam-jam tersebut itu belum terlalu panas banget ya. Itu yang ketiga, proses penjemuran ya. Nah, yang keempat itu proses mandi ya teman-teman. Mandi juga sangat penting banget. Itu mengajarkan murai batu tuh ya pertama bersih ya, karena kan masih umur-umur segitu tuh biasanya masih merebung bulunya ya. Jadi si bukan tuas ya, batang apa namanya, bulu itu biasanya ada putih-putihnya. Nah itu biasanya kalau habis mandi tuh pada jatuh itu tuh. Kalau yang tahu ya biasanya peternak itu ngerti sih apa tuh putih-putih dari merebungan bulu lah itu namanya. Itu biasanya pada jatuh. Nah biasanya itu kotor. Nah murai batu tuh suka banget mandi karena kotor lah badannya lah. Nah di depan saya itu juga tuh udah pada ngedidis ya. Biasanya bentar lagi tuh nyemplung mandi itu biasanya. Itu mandi ya. Terus masalah mandi juga ini bukan diusahakan sih, kalau mau tuh diajarkan juga dari dini ya, maksudnya dari usia 2 bulan atau 3 bulan tuh mandi keramba ya. Jadi nggak setelah lepas trotol. Kalau saya nggak setelah lepas trotol mandi keramba, karena apa, kalau biasanya kalau udah gede itu agak susah dilatih mandi keramba. Sebenarnya gampang aja ya maksudnya, tapi ya alangkah baiknya kalau dari kecil kan enak gitu mandi keramba gitu. Nah kalau nggak sibuk atau nggak sampai mandi keramba ya cukup pakai cepuk gede ditaruh di dasar sangkar ya, di karpetnya tuh biasanya pakai cepuk gede atau enggak cepuk minum yang agak gede biar dia tuh nyemplung sendiri ya. Karena naluri burung kan ya pasti kalau udah kerasa nggak enak atau badannya kotor pasti kan nyemplung sendiri itu. Jadi yang penting disediakan cepuk gede untuk mandi lah kalau kiranya nggak mau mandi di keramba dan masih susah, itu caranya seperti itu. Terus yang kelima ya, itu kalau saya biasanya pola pemasteran ya teman-teman. Pola pemasteran tuh sangat penting juga untuk murai-murai trotol dari usia dini ya. Karena ya yang pertama tuh kita mengenalkan burung-burung pemasteran yang kecil-kecil dulu ya. Jangan langsung yang gede-gede dulu. Jadi jangan langsung burung-burung yang bersuara keras ya. Contohnya kayak cililin kayak gitu, jangan dulu ya. Kalau saya tuh biasanya burung-burung kecil, kalau kayak kenari gitulah. Kenari tuh wajib banget untuk pertama kali si murai batu trotol tuh mengenal suara burung lain ya. Kalau saya biasanya tuh kenari, ciblek, terus rambatan, apalagi itu. Pokoknya yang burung-burung kecil lah, rio-rio gitu kan. Lovebird juga bisa itu. Kenapa nggak langsung burung-burung gede gitu kan? Biasanya kan pemain-pemain tuh nafsu biar nanti lepas trotol bisa langsung bawa suara cililin. Sebenarnya itu salah ya teman-teman. Sebenarnya itu salah kaprah kalau menurut saya. Karena apa? Karena ya sekarang gini aja, mental si burung atau murai trotolan tuh kan mentalnya masih anak-anak ya, masih orok lah ya istilahnya, masih kecil. Langsung di masterin burung-burung yang suaranya gede. Langsung ibaratnya suara-suara lantang kayak cililin, cak jenggot gitu kan. Itu ya ujung-ujungnya malah nggak masuk ya.
nggak masuk ke suara, malah justru stres nantinya. Kalau nggak stres malah biasanya diem aja gitu kan. Nah, cara pemasterannya tuh biasanya kalau saya sebulan-sebulan ya. Jadi misal di bulan pertama itu kenari, nah di bulan berikutnya ciblek, yang bulan berikutnya lagi apalagi gitu. Jadi burung-burung kecil dulu, setelah itu baru setelah lepas throttle ya, setelah lepas throttle tuh baru ya mau dicililin atau kapas tembak, terserah ya teman-teman. Itu. Jadi kalau bisa satu-satu dulu ya, sebulan satu cukup itu. Jadi jangan langsung berbarengan kenari terus rio-rio apa punya burung-burung kecil lah gitu. Itu jangan langsung berbarengan kayak gitu ya. Nanti malah justru nggak masuk ya. Karena kan murai batu masih kecil ya. Harusnya kan masih bingung lah. Ini mana nih yang suara mana yang harus ditangkap gitu, yang harus masuk dalam pikiran itu suara mana gitu. Jadi malah nantinya malah bingung gitu, malah nggak masuk semua, malah justru ujung-ujungnya aja gitu, nggak masuk semua gitu. Kenapa burung-burung kecil dulu? Biasanya kalau udah burung-burung kecil masuk semua, udah masuk nanem di otak si trotolan tuh, kalau burung dimasterin burung-burung gede kayak cililin dan lain-lain itu gampang untuk masuknya ya, karena udah ada dasarnya gitulah. Ya kayak sekolah aja kan, pertama langsung masuk, ibaratnya kayak kelas 1 tambah 1, nggak langsung 100 kali 100 gitu kan. Itu aja kayak sekolah aja gitu kan. Itu yang berikutnya itu yang sering kali pemain atau yang baru pertama piara burung ya, itu sering disuapin pakai tangan gitu. Nah itu mengakibatkan tuh ngelowo ya teman-teman. Ngelowo tuh udah susah itu, kalau udah ngelowo tuh udah susah buat disembuhin istilahnya. Ngelowo jinak ya teman-teman. Jadi mending ngelowo tuh kalah di gantangan daripada ngelowo jinak ya. Kalau ngelowo di gantangan kita masih bisa treatment dan kita bisa perbaiki, nantinya bagus lagi gitu kan. Tapi kalau udah ngelowo karena jinak itu udah susah. Di gantangan ngeliat kita aja bukannya bunyi malah buka sayap, malah aduh nggak beres lah istilahnya. Jadi kalau saya tuh biasanya kalau burung-burung trotolan kayak gini kasih pakan atau jangkringnya tuh langsung dicepuk ya, langsung dicepuk terus ditaruh, udah langsung dikerodong aja gitu. Nah kalau masalah pengkerodongan itu maksudnya dikerodong atau enggaknya, kalau saya cukup di malam ya, cukup di malam tuh dikerodong. Kalau siang itu saya ablak modelnya kayak gitu. Jadi ada juga yang masih trotol tuh siang malam di kerodong ya, kalau saya enggak sih, siang ablak malam kerodong gitu. Karena apa, pikiran saya gitu, kasihan juga kan burung masih kecil di kerodong terus gitu kan, nggak bisa ngelihat sekitarnya gitu, kasihan takutnya gitu. Yang penting kuncinya jangan sampai dimainin pakai tangan, dan usahakan digantung ya teman-teman, gantung yang tinggi, jangan sampai deket lalu larang orang yang mau menggoda gitu lah. Takutnya malah kita nggak ngegodain orang lain yang ngegodain gitu kan, malah justru ngelowonya di orang lain gitu. Tuh. Mungkin itu aja ya untuk pembahasan rawatan trotol murai batu usia 1 bulan sampai mabung pertama ya. Nah setelah mabung pertama, setelah ambrol, kita baru full kerodong nggak apa-apa siang malam itu. Kalau udah lagi ambrol ya, itu siang malam kerodong nggak apa-apa, karena takutnya mengganggu jalannya perontokan bulu tersebut ya. Tuh. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan itu pakan ya, pakan furnya ya. Kalau saya pakai Superfit yang tadi saya bilang, yang pertama. Yang kedua itu extra fooding. Kalau saya cukup jangkrik aja, nggak pakai kroto, nggak pakai ulet hongkong. Kalau kroto saya nggak pakai, jujur nggak pakai. Ternak juga saya nggak pakai kroto ya. Kalau ulet hongkong mungkin di hari-hari tertentu, misalkan lagi musim hujan banget, ini hujan lebat gitu, takutnya kan murai batu kedinginan gitu. Nah ya kasih 5 aja gitu. Untuk 1 ekor murai batu kasih 5 atau 2, 3 itu sebenarnya udah cukup ya.
Tuh, nah yang ketiga itu proses jemur ya. Jemur tuh wajib, yang sudah saya sampaikan tadi cukup ya 5 menit dan di jam 7 sampai jam 9. Nah, yang keempat itu mandi ya. Mandi itu sangat-sangat penting banget. Terus vitamin ya. Yang satu lagi nih saya belum kasih, itu vitamin ya teman-teman. Vitamin itu sangat penting untuk murai-murai batu yang masih kecil. Vitamin itu maksudnya bukan vitamin penggacor ya. Nanti disalah artikan lagi vitamin penggacor. Maksudnya vitamin untuk daya tahan tubuh ya, karena kan musim-musim apalagi kayak musim sekarang nih banyak trotolan mati ya. Vitamin untuk apa namanya? Burung-burung yang masih kecil ya. Kadang yang udah gede aja bisa terkena virus, apalagi yang masih kecil ya. Kalau vitamin itu penting ya teman-teman. Kalau saya biasanya pakai ini ya. Kalau saya itu pakainya Mineral Express ya, sama Indofit Pro itu vitamin. Kalau pakai Indofit itu penting ya. Jadi buat vitamin daya tahan tubuh aja gitu. Kalau teman-teman disaranin terserah sih, saya nggak nyaranin pakai vitamin A, B, C. Di toko-toko burung tuh banyak banget vitamin buat daya tahan tubuh ya. Yang penting bukan vitamin penggacor ya. Nanti belinya vitamin penggacor lagi. Mungkin itu aja sih dari saya. Untuk pembahasan kali ini poin-poinnya seperti itu. Kalau mau menambahkan silahkan di kolom komentar. Takutnya saya juga masih belajar, masih kurang gitu. Ini sepengetahuan saya dan sepengalaman saya aja. Sekian, cukup sekian ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan dinyalakan loncengnya. Jangan lupa untuk share ke teman-teman juga. Dan apalagi nih, like juga ya, like, komen ya. Itu sangat penting banget buat saya ya, karena ya tahu sendiri kan kalau banyak subscribe-nya bisa semangat nambah-nambah konten itu. Mungkin itu aja sih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania, dadah.